Seleksi penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang berlangsung. Sampai saat ini kita sudah berada pada tahap pemilihan sekolah maupun jalur PPDB. Nah, banyak yang bertanya bagaimana cara melakukan pemantauan atau bagaimana cara memantau hasil seleksi PPDB ini secara online. Tutorial kali ini akan membahas bagaimana cara memantau hasil seleksi PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah. Tutorial ini nanti akan menggunakan perangkat berupa laptop atau PC personal komputer. Namun dengan cara yang sama kita bisa mengecek dengan mudah melalui smartphone kita. Simak tutorial ini sampai selesai. Untuk memantau hasil seleksi PPDB online untuk jenjang SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah, maka kita harus mengunjungi website PPDB online yang sudah disediakan sebagaimana ditunjukkan pada layar. Jika kita sudah membuka website ini ya, jika belum silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Sekali lagi link untuk memantau sudah ditempatkan di deskripsi video ini, silahkan diklik. Jika sudah maka akan terbuka seperti tampak pada layar. Di sini akan ada dua pilihan. Kita akan memantau untuk jenjang SMA atau kita akan memantau jenjang SMK. Untuk masing-masing sekolah ini, baik SMA maupun SMK sudah tertulis secara jelas jalur masing-masing. Di jalur SMA ada zonasi khusus, afirmasi, perpindahan, dan prestasi. Sedangkan di jalur SMK ada afirmasi, prestasi, dan domisili terdekat. Oke, untuk melakukan pengecekan kita akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pemantauan hasil seleksi. Misalkan kita akan memantau hasil seleksi pada SMA ya. Pada SMA ini misalkan saja kita ingin memantau jalur prestasi, maka silakan langsung saja dipilih ya. Di bagian jalur pendaftaran ini silakan dipilih jalurnya. Sebagai contoh kita akan memantau jalur prestasi, tinggal kita klik saja prestasi. Tunggu beberapa saat sampai tampil seperti tampak pada layar PPDB SMA untuk jalur prestasi. Kemudian link pemantauan hasil seleksi itu bisa kita dapatkan di bagian tengah ini. Nah, di sini di bagian kotak-kotak yang 4 ini di bagian tengah ada link berwarna biru. Peserta bisa memantau hasil seleksi secara online ya, tinggal kita klik saja seperti ini, diklik sekali lagi. Ini bisa dilakukan melalui handphone ya dengan mudah. Jika sudah silakan pilih sekolah. Di sini ada tombol pilih sekolah, diklik saja. Nah, kemudian kita bisa memilih kabupaten yang kita inginkan, kabupaten atau kota yang kita inginkan. Sebagai contoh kita ingin memantau Kabupaten Wonogiri, tinggal kita klik saja. Di sini ada 13 data ya, ada 13 data SMA negeri di Kabupaten Wonogiri. Sebagai contoh di sini ada halaman 1 dan halaman 2. Kita bisa beralih dari halaman 1 seperti ini ke halaman 2 dengan klik tombol panah ke kanan. Kita akan memantau sebagai contoh saja di SMA Negeri 1 Wonogiri, Kabupaten Wonogiri untuk hasil seleksi prestasi. Nah, status data ini adalah status data sementara yang perlu kita perhatikan ya. Data ini per tanggal 29 Juni 2022 sampai pukul 19.37 saat ini ya. Nah, di sini sudah langsung muncul nomor pendaftaran, kemudian nama siswa, nilai akhirnya sesuai peringkat. Kita lihat di sini nilai tertinggi di angka nilai akhir di angka 39,59 dan seterusnya sudah diurutkan sesuai peringkat untuk jalur prestasi. Nah, dengan mudah kita bisa mencari nama siswa yang kita sasar untuk ketahui posisinya. Misalkan kita ingin mengetahui nama seseorang, dia ada di posisi berapa, langkahnya sangat mudah ya. Di sini ada nomor urut. Nomor urut ini menunjukkan posisi saat ini sesuai urutan prestasinya, dan kita tinggal mencari nama siswa yang akan kita pantau posisinya di jalur prestasi ini. Untuk mengetahui daya tampung di bagian bawah sudah ada, terdapat 86 daya tampung dan sudah terisi 86 dengan urutan seperti ditunjukkan pada layar. Silakan dengan cara ini dipantau siswa yang akan masuk di jalur ini atas nama siapa, posisinya aman atau tidak, di posisi berapa. Dengan mudah kita bisa melihat ya posisi ini, halaman 1, halaman 2,
Dan seterusnya kita juga bisa menampilkan ini ya. Ini datanya per 25 siswa. Karena ini 86 mungkin akan lebih mudah kalau kita ganti menjadi per 100 begitu. Sehingga nomor urut 1 sampai 100 atau 86 tadi akan langsung tampil keseluruhan. Nah, seperti ini ya. Nomor urut 1 sampai 86 akan langsung tampil. Untuk memudahkan pencarian kita tinggal menggunakan fitur find ya, atau pencarian. Kalau di laptop atau di PC tinggal menggunakan Ctrl F begitu. Ctrl F di sini nanti ketikkan namanya. Nama siswa yang akan kita cari ya. Silakan nanti secara otomatis nama siswa yang kita cari akan muncul ketika kita memasukkan di kotak pencarian ini. Itu yang pertama untuk jalur prestasi. Jika kita ingin kembali ke awal gitu ya, tinggal kita klik saja di bagian beranda. Ini awal untuk jalur prestasi tadi. Kita bisa mengulang untuk sekolah lain ya. Ini tadi SMA 1 Wonogiri, kita bisa beralih ke sekolah lain. Misalkan kita ingin ke, kalau tadi kabupaten sekarang kota, di kota ini. Nah, ini kita bisa mencari di SMA 1 Surakarta, SMA 2 Surakarta, dan seterusnya. Dengan cara yang sama kita akan bisa melakukan pencarian tersebut. Nah, kemudian jika ingin kembali ke halaman awal dengan sangat mudah, kita tinggal klik saja di sini di bagian SMA atau di bagian, kalau paling awal berarti di bagian provinsi Jawa Tengah ini ya. Ini sudah ngelink ke halaman awal. Nah, ini halaman awal atau home. Untuk PPDB kita ingin mengecek jalur lain, bisa tinggal kita klik misalkan jalur zonasi yang akan kita cek. Kemudian di jalur zonasi kita ingin memantau hasilnya seperti apa, tinggal kita klik memantau hasil seleksi. Oke, kita pilih sekolah seperti tadi. Sebagai contoh kita akan beralih ke kabupaten lain gitu ya, kabupaten lain. Oke, kita pilih secara acak misalkan Kabupaten Semarang gitu. Di sini ada SMA Negeri 1 Ambarawa. Hasilnya seperti apa gitu. Nah, kalau zonasi berarti diurutkan secara jarak ya, secara jaraknya mulai dari yang paling dekat ke yang paling jauh. Silakan dengan cara yang sama sahabat sang pengajar bisa melakukan pengecekan untuk jalur SMK. Demikian, semoga bermanfaat.